Hai Diggers, selamat datang kembali di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas alur cerita film series Korea, di mana seorang gadis SMA Korea yang bernama Danbi tidak sengaja berteleportasi dari genangan air menuju ke era Joseon. Film series ini berjudul Splash Splash Love episode 2. Buat yang belum sempat nonton episode satunya, bisa langsung cus nonton episode satunya dulu ya dengan klik link di deskripsi. Setelah Raja mengungkapkan perasaannya di episode 1 kemarin kepada Danbi, Raja memeluk Danbi dan berencana mengantarkan Danbi kabur dengan menaiki sebuah kapal agar Danbi bisa selamat. Di saat yang tepat, Pak Hyun datang dan menghampiri mereka berdua. Danbi pun akhirnya pergi terlebih dahulu dengan kuda bersama Pak Hyun. Ternyata di balik itu semua, sebenarnya Pak Hyun diberikan perintah oleh staf istana untuk menghabisi Danbi karena dianggap merupakan sebuah ancaman setelah staf istana menemukan simbol aneh di jaket Danbi yang tidak lain sebenarnya adalah kata love. Danbi dianggap sebagai mata-mata atau penyusup yang sangat membahayakan pemerintahan Joseon dan menyimpan banyak sekali hal-hal rahasia. Di sisi lain, Permaisuri mendengar bahwa Raja telah nekat melarikan diri untuk menyusul Danbi. Permaisuri pergi ke dalam kamar Raja dengan tujuan untuk mencari bukti apakah benar Raja mencintai Danbi. Permaisuri pun menemukan jeruk yang telah dilukis oleh Danbi disimpan rapi oleh sang raja di dalam sebuah kotak. Raja yang baru menyadari bahwa Danbi sedang dalam bahaya menunggangi kudanya dan menyusul Danbi secepat mungkin. Sang ratu yang dibakar api cemburu berusaha menyusul raja dengan berlari. Saat di hutan, Pak Hyun akhirnya memberitahu Danbi bahwa ia telah mengetahui bahwa Danbi adalah seorang perempuan. Danbi yang sudah ketahuan akhirnya mengaku bahwa dirinya tidak benar-benar berniat untuk menipu raja dan seluruh kerajaan. Danbi merasa tidak memiliki pilihan lain dan berusaha bertahan hidup sebisanya hingga hujan turun dan membawanya kembali ke era modern. Tiba-tiba saja, Pak Hyun mengarahkan pedangnya ke arah Danbi dan membuat Danbi terkejut setengah mati. Tanpa disangka oleh Danbi, ternyata terdapat sekelompok pria yang diutus kerajaan untuk memburu Danbi. Pak Hyun meminta Danbi kabur dengan menggunakan kuda, sedangkan ia berusaha melawan para penjahat itu seorang diri. Pak Hyun berhasil mengalahkan semua penjahat itu, namun sayangnya ia juga mengalami luka yang cukup parah. Saat berjalan kembali, Pak Hyun malah bertemu dengan Permaisuri yang berusaha menyusul raja dengan jalan kaki. Saat itu, Permaisuri menampar Pak Hyun dan merasa kesal karena raja telah meninggalkannya. Ternyata, diceritakan bahwa Pak Hyun dan Permaisuri memang telah memiliki hubungan sejak masa kecil. Mereka berdua memiliki kedekatan dan sering bermain bersama. Sayangnya, karena perbedaan status sosial, hubungan mereka tidak pernah bisa dilanjutkan. Di sisi lain, Danbi yang telah berhasil setengah mati mengendarai kudanya sampai di tepi pantai dan berhasil bertemu dengan raja. Raja pun merasa sangat lega telah menemukan Danbi dan memeluknya. Mereka berdua pun menghabiskan waktu duduk bersama di tepi pantai. Danbi pun akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi pada dirinya, mulai dari kehidupannya di era modern yang ketakutan menghadapi ujian masuk kuliah, hingga akhirnya kabur dan berakhir di zaman Joseon. Raja pun akhirnya menanyakan kepada Danbi apa sebenarnya arti dari simbol love yang ada di jaketnya. Danbi pun tertawa malu dan menjelaskan bahwa love itu sebenarnya berarti cinta. Danbi menjelaskan bahwa huruf dapat mewakili perkataan manusia. Raja sendiri akhirnya bertekad untuk membuat huruf dan menghitung waktu untuk negerinya Joseon. Karena hal itu, Danbi tiba-tiba menyadari bahwa raja di hadapannya ini merupakan Raja Joseon yang digambarkan pada mata uang era modern karena telah berjasa menemukan huruf Hangul. Danbi juga baru menyadari bahwa ia memiliki banyak sekali permen dan juga makanan di dalam tasnya. Ia baru teringat, ibunya lah yang memasukkan semua makanan itu saat Danbi akan berangkat mengikuti ujian.
Danbi menjadi sangat sedih karena mengingat ibunya dan merasa sangat bersalah telah kabur dari ujian. Melihat Danbi bersedih, Raja pun menjadi kebingungan dan mencium Danbi agar Danbi tidak bersedih lagi. Di scene yang lain, kita ditunjukkan permaisuri yang menghabiskan waktu berdua bersama Pak Hyun. Mereka makan malam dan menghabiskan malam mereka bersama. Permaisuri juga menghabiskan malamnya dengan hobinya melukis langit dan bintang. Keesokan harinya, Danbi menemukan sebuah ide untuk mengembangkan alat ciptaannya. Ia dan Raja pun bergegas kembali ke desa. Sampai pada akhirnya, Danbi bisa menyempurnakan alat ciptaannya. Berkat hal itu, Danbi terbebas dari hukuman dan Pak Hyun diberikan penghargaan dan kenaikan jabatan atas jasa-jasanya pada Raja. Danbi dan Raja pun akhirnya lebih merasa bebas untuk belajar bersama kembali. Hal itu tentu saja membuat hubungan mereka berdua malah semakin menguat. Suatu malam, Danbi memergoki permaisuri yang sedang diam-diam makan di dapur. Danbi pun memberikan sebuah mie instan miliknya untuk dicoba permaisuri. Seperti halnya Raja, permaisuri juga sangat menyukai makanan Danbi dari era modern. Obrolan mereka pun akhirnya berlanjut saat permaisuri menunjukkan lukisan desain bajunya yang tidak dapat ia warnai dengan tepat. Permaisuri ingin sekali memberikan warna langit malam pada gaunnya itu. Karena hal-hal itulah, Danbi dan permaisuri akhirnya memiliki hubungan yang baik. Permaisuri merasa sangat senang karena memiliki teman setelah sekian lama. Karena senang, permaisuri mengusulkan untuk mengangkat Danbi menjadi selir raja. Danbi pun akhirnya dirubah menjadi cantik dengan mengenakan gaun. Danbi sendiri merasa sangat terkejut saat ia menyadari ternyata dirinya dijadikan selir oleh kerajaan. Mendengar dirinya akan menjalani malam pertama dengan raja, Danbi berlari kabur dan bersembunyi. Saat ditemui oleh raja, Danbi merengek karena ia merasa dirinya masih sangat muda dan belum siap untuk menikah, apalagi menjalani malam pertama. Raja sendiri ternyata hanya berpura-pura memaksa Danbi dan sengaja membuat Danbi ketakutan. Raja juga akhirnya menenangkan Danbi dan mau mengerti keputusan Danbi. Keesokan harinya, permaisuri mengajak Danbi untuk berjalan menemui ibu raja. Betapa terkejutnya, ibu raja ternyata memiliki wajah yang sangat mirip dengan ibu Danbi. Bukannya memperkenalkan diri dengan baik, Danbi malah menangis tidak karuan karena teringat dan merindukan ibunya. Malam harinya, Danbi akhirnya kembali mengenakan seragamnya dan pergi menemui raja. Raja sendiri terheran-heran mengapa Danbi mengganti pakaiannya lagi. Karena terlalu bersemangat, Raja tidak membahas hal itu lebih lanjut dan mengajak Danbi untuk pergi ke dalam suatu ruangan tempat Raja belajar dan membuat huruf-huruf baru untuk Joseon. Di situ juga, Raja memberikan hadiah kepada Danbi dan meminta Danbi untuk tidak pergi meninggalkannya. Namun, Danbi menolak keinginan Raja. Ia bersikuku ingin kembali ke zamannya karena sangat merindukan ibunya. Raja yang merasa sangat kecewa akhirnya pergi dengan membawa hadiahnya yang dikembalikan oleh Danbi. Tidak disangka, Danbi tiba-tiba saja ditikam dengan pedang. Para penjahat itu juga meninggalkan Danbi dan membakar semua karya-karya sang raja. Ternyata, para penjahat itu adalah utusan dari ayah sang permaisuri. Menyadari hal itu, permaisuri yang terlanjur senang memiliki sahabat baru merasa terkejut dan marah kepada sikap ayahnya. Permaisuri akhirnya memutuskan untuk bergegas memberitahu Raja jika Danbi dalam bahaya. Raja langsung berlari dan pergi menuju ruangannya yang telah dibakar dan menemukan Danbi di dalam. Saat itu juga Raja bertekad akan mengembalikan Danbi ke asalnya karena merasa berada di Joseon terus-menerus ternyata sangat membahayakan Danbi. Keesokan harinya, Raja mencari tahu siapa pelaku penikaman dan pembakaran itu. Tidak disangka, Danbi ternyata masih hidup dan bersaksi tentang siapa yang melakukannya pada dirinya. Danbi merasa sangat hafal dengan suara pelaku itu dan menceritakan bahwa pedang yang ditancapkan tidak mengenai badannya dan malah mengenai buku-buku yang tebal di tasnya. Akhirnya pelaku kejahatan itu pun ditemukan. Bukannya dihukum, Raja yang bijaksana memberikan nasihat kepada stafnya itu untuk tidak takut menghadapi masa depan.
karena raja akan berusaha sekuat tenaga memajukan Joseon dan membuat rakyatnya terpelajar. Akhirnya, raja pun merelakan Danbi pergi. Danbi memberikan sebuah kertas berisi salinan huruf yang dibuat raja. Raja merasa sangat senang karena sebelumnya ia sempat mengira semua karya-karyanya telah hilang. Danbi mengungkapkan dirinya sangat senang bisa berkesempatan merasakan kehidupan di zaman Joseon. Karena hujan akan segera turun, raja berniat mengantarkan Danbi pergi. Danbi pun juga berpamitan pada Pak Yun dan adik kecilnya, serta berterima kasih pada mereka dan memberikan banyak emas. Sebelum Danbi pergi, raja dan Danbi menghabiskan waktu berdua di pantai hingga akhirnya Danbi kembali ke era modern melalui sebuah genangan air. Saat Danbi kembali, ia menyadari bahwa ia belum terlambat untuk ujian. Ia segera berlari dan masuk ke ruang ujian meskipun hampir saja terlambat. Danbi akhirnya mengerjakan ujiannya dengan lancar. Setelah selesai ujian, Danbi tergesa-gesa pulang dan segera memeluk ibunya karena merasa sangat rindu. Scene berganti pada saat Danbi sedang mengambil kerja paruh waktu di minimarket. Ia memperhatikan TV dan menyadari bahwa ada wajah Pak Yun dalam sebuah acara musik. Danbi seketika teringat bahwa di era Joseon, Pak Yun merupakan seseorang yang sangat menyukai musik. Hingga suatu hari, Danbi yang baru keluar dari bis menemukan genangan air hujan di hadapannya. Danbi mencoba menginjakkan kakinya pada air itu dan kali ini ternyata ia tidak dikirim kembali ke kerajaan Joseon. Hujan pun tiba-tiba saja turun. Tidak disangka ada seorang pria yang memberikan Danbi sebuah payung. Betapa terkejutnya Danbi, pria itu ternyata memiliki wajah yang sangat mirip dengan Raja Joseon. Laki-laki itu menjelaskan waktu itu Danbi sempat bertemu dengannya di bis. Karena terburu-buru, Danbi meninggalkan payungnya di dalam bis itu. Danbi pun merasa heran dan bahagia, ternyata di era modern ini sang raja modern juga berhasil menemukan dirinya. Episode kedua sekaligus terakhir dari Splash Splash Love ini akhirnya selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Tigers selanjutnya.